Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah baik, Bu. Baik, Ibu. Alhamdulillah kalau baik. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Untuk yang Ibu panggil boleh on mic dan bilang hadir. Askia, Hadir, Bu. Bidanti, Hadir, Ibu. Juliana, Hadir, Bu. ya, Hadir, Ibu. Fani, Hadir, Ibu. Belis, Hadir, Ibu. Wahyu. Hadir, Bu. Wah, ternyata semuanya hari ini hadir ya. Kalau begitu sekarang boleh Ibu minta bantuan ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran? Boleh, Ibu. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Lutfia. Nah, sekarang anak-anak coba boleh ya ditegakkan duduknya karena Ibu ingin kita menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka secara bersama-sama. Bentar ya anak-anak. Ada suaranya? Ada, Ibu. Oke. Ya. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka, bangsa, hari lahir bangsa Indonesia. Ya anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu Hari Merdeka ya. Jadi kalian sudah tahu kan Indonesia itu merdeka pada tanggal berapa ya? 17 Agustus, Bu. 17 Agustus. Iya, betul, pada tanggal 17 Agustus. Nah, anak-anak, apa kalian tahu apa itu merdeka? Bebas. Bebas. Dijajah, Bu. Ya, betul ya. Saat kita mendapatkan kemerdekaan, maka kita bebas dan tidak dijajah lagi oleh bangsa lain. Nah, saat itu, apa saja ya, ada yang ingat negara-negara yang sudah menjajah Indonesia? Jepang, Bu. Belanda, Bu. Spanyol. Betul. Dahulu Indonesia dijajah oleh beberapa negara ya, seperti yang tadi sudah disebutkan, ada Portugis, Spanyol, Belanda, Jepang. Nah, anak-anak, lalu kemerdekaan Indonesia itu ditandai dengan adanya apa ya? Proklamasi. Betul, Indonesia itu merdeka sejak dibacakannya teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang proklamasi, yakni pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, tapi sebelum itu, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, dengan membaca teks narasi, siswa mampu menggali informasi dalam teks narasi sejarah tentang proklamator kemerdekaan Indonesia dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca
teks narasi proklamator, siswa mampu menganalisis teks narasi sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa mampu memperinci tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan benar. Lalu melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menuliskan biografi sederhana mengenai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia dengan benar. Dengan menyimak video, siswa mampu mengemukakan peristiwa-peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan dengan tepat. Lalu, dengan kegiatan diskusi, siswa mampu memperinci tempat terjadinya peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan dengan tepat, dan dengan bantuan LKPD, siswa mampu menunjukkan peta daerah tempat terjadinya peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan dengan tepat. Baiklah, di sini Ibu memiliki teks yang berjudul Proklamator. Apa ada yang bersedia membantu Ibu untuk membacakannya? Aku, Bu. Ya, Wahyu, silakan. Yang lain boleh ya disimak dulu selagi Wahyu membacakan teksnya. Ya, baik, Bu. Proklamator. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi Presiden Republik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki sebagai singa podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari Indis School di Tulungagung. Setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Europsilegen School atau ILS, Mojokerto, Jawa Timur, Hogenberger School atau HBS, Surabaya, dan Teknik Hoger School THS. Sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB di Bandung, Jawa Barat, dan memperoleh gelar insinyur. Sudah, Bu. Oke. Nah, berdasarkan teks yang sudah dibaca Wahyu, sebelumnya Wahyu terima kasih ya. Nah, berdasarkan teks yang tadi sudah dibaca oleh Wahyu, Ibu memiliki beberapa pertanyaan nih. Bagi yang tahu jawabannya boleh ya klik raise hand terlebih dahulu. Di pertanyaan pertama, berisi tentang apa teks tersebut? Ada yang tahu? Aku, Bu. Ya? Teksnya berisi Dan tentang iya. tokoh. Iya, Ibu. Teksnya berisi tentang tokoh kemerdekaan Indonesia, Ibu. Tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Iya, betul Bidanti. Tadi teksnya itu berisi tentang tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu, selanjutnya, kita ke pertanyaan kedua ya. Siapa nama tokoh yang terdapat di dalam teks? Ada yang tahu? Aku, Bu. Iya, boleh. Ada Insinyur Soekarno sama Dr. Muhammad Hatta, Ibu. Iya, betul ya. Tadi tokoh yang ada di dalam teks tersebut ada Bapak Insinyur Soekarno dan juga Dr. Muhammad Hatta selaku Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di manakah Soekarno dan Muhammad Hatta dilahirkan? Ada yang tahu? Aku, Bu. Ya, boleh. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya. Kalau Muhammad Hatta lahirnya di Bukit Tinggi, Bu. Iya, betul ya. Jadi tadi Insinyur Soekarno lahirnya di Surabaya di Jawa Timur. Sedangkan Bapak Muhammad Hatta itu lahirnya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selanjutnya, kapan ya proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan? Tanggal 17 Agustus 1945, Bu. Ya,
Iya, betul Sulis. Ya, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang sekarang kita peringati sebagai Hari Kemerdekaan. Lalu selanjutnya, mengapa ya Soekarno dan Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator? Aku, Ibu. Ya. Ibu, karena Soekarno dan Muhammad Hatta itu sebagai tokoh proklamator, apa sih namanya itu yang memproklamasikan Indonesia? Iya, betul ya. Karena Bapak Soekarno dan juga Muhammad Hatta itu berperan sebagai proklamator yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka di atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, bagaimanakah peran Soekarno dan Muhammad Hatta dalam kemerdekaan Indonesia? Ada yang tahu? Ya, Bu. Ya, Ana boleh? Ya, perannya merumuskan dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bu. Iya, betul. Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta ini berperan dalam kemerdekaan Indonesia ya, yaitu dengan merumuskan dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang teks proklamator yang sudah dibacakan oleh Wahyu ya, sudah mengerti ya, dari aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Sekarang di sini Ibu memiliki LKPD yang bisa kalian kerjakan. Oke, sebentar ya, Ibu tampilkan LKPD-nya. Sudah terlihat LKPD-nya? Sudah, Ibu. Oke, nah di sini kalian kerjakan secara individu ya. Nah, di sini kalian akan membuat biografi sederhana berdasarkan gambar tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Nih, yang ada di sini ya, ada 4 gambar. Nah, ketentuannya itu di sini untuk absen 1 sampai 4 nanti menuliskan biografi tentang tokoh yang ada di gambar yang A. Lalu untuk absen 5 sampai 8 menuliskan biografi sederhana tentang tokoh yang di gambar B. Untuk absen 9 sampai 12 menuliskan biografi sederhana tentang tokoh yang di gambar C, dan untuk yang absen 13 sampai 16 itu menuliskan biografi sederhana tentang tokoh yang ada di gambar D. Mengerti ya? Nanti kalian buat biografi sederhananya. Lalu kalau sudah boleh dikirimkan di WhatsApp grup ya. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang coba perwakilan dari absen 1 sampai 4. Siapa ya yang mau menjelaskan atau menampilkan hasil pengerjaan LKPD-nya? Aku, Bu. Oke, Askia, sebentar ya Ibu tampilkan LKPD-nya Askia. Sudah terlihat LKPD-nya? Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Tadi Askia termasuk ke dalam kelompok absen 1 sampai 4 ya. Nah, Askia ini kebagian untuk membuat biografi sederhana tentang tokoh yang digambar A. Nah, yang digambar A ini kira-kira siapa ya, Askia? Ini, Bu, Pak Insinyur Soekarno. Iya, betul. Oke, sekarang coba tolong Askia bacakan ya teks biografinya. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia, sekaligus tokoh proklamator negara ini. Soekarno lahir di Surabaya 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Soekarno merupakan putra dari Raden
Sukarni, Sosrodiharjo, dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ibunda Bung Karno merupakan bangsawan Bali. Kedua orang tua Soekarno bertemu saat sang ayah menjadi guru di Bali. Soekarno hanya sebentar tinggal dengan kedua orang tuanya di Blitar. Kemudian beliau pindah ke Surabaya untuk menamatkan SD. Selama di Surabaya, Bung Karno tinggal di kediaman Haji Umar Said Cokro Aminoto. Setelah tamat, Bung Karno melanjutkan pendidikan di HBS. Oke, terima kasih Ajeng. Nah, tadi sudah dibacakan ya oleh Ajeng teks biografi sederhana buatannya. Lalu sekarang dari yang absen 5-8 perwakilannya siapa ya yang mau menampilkan hasil pengerjaan LKPD-nya? Aku, Bu. Bidanti, ya boleh. Sebentar ya Bidanti, Ibu tampilkan dulu. Oke, nah Bidanti membuat biografi sederhana tentang tokoh di gambar B. Nah, kira-kira di gambar B ini siapa ya Bidanti? Bapak Dr. Muhammad Hatta, Ibu. Ya, betul ya. Sekarang boleh tolong Bidanti bacakan biografinya ya. Baik, Ibu. Muhammad Hatta atau lebih dikenal dengan Bung Hatta merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berperan dalam proses kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 dan wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Jakarta. Lahir dengan nama Muhammad Attar, beliau merupakan putra dari Muhammad Jamil dan Siti Salehah, salah satu keluarga ulama Minangkabau. Sudah, Ibu. Oke, good job. Terima kasih Bidanti. Sekarang selanjutnya coba perwakilan dari absen 9-12. Siapa ya yang mau menjelaskan atau menampilkan hasil pengerjaan LKPD-nya? Aku, Ibu. Iya, boleh Lutfia. Sebentar ya Lutfia, Ibu tampilkan LKPD-nya. Nah, Lutfia tadi membuat biografi sederhana tentang tokoh yang digambar C. Nah, Lutfia tahu tidak ya siapa ya yang ada di gambar C ini? Aku Ibu, yang digambar C itu Sultan Syahrir, Ibu. Iya, betul ya. Yang ada di gambar C itu adalah Sultan Syahrir. Sepertinya Lutfia terkendala sinyal ya. Coba siapa yang mau menggantikan untuk membaca biografi buatannya Lutfia? Aku, Ibu. Silakan. Sultan Syahrir merupakan tokoh pahlawan nasional yang dikenal dalam perjuangan bawah tapahnya. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909 dan wafat di Swiss pada 19 April 1966. Beliau memiliki ayah bernama Muhammad Rasad, gelar Maharaja Sultan bin Sultan Leman, gelar Sultan Palindih, dan ibunya bernama Putri Siti Rabijah yang berasal dari kota Gadang Agam, Sumatera Barat. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih Bidanti. Nah, selanjutnya anak-anak yang terakhir ya. Di sini siapa ya dari perwakilan absen 13-16 yang mau menampilkan pengerjaan LKPD-nya? Aku, Bu. Ya, boleh Sulis. Sebentar ya, Ibu tampilkan LKPD-nya Sulis. Oke, tadi Sulis membuat biografi sederhana tentang tokoh yang ada di gambar D. Nah, Sulis tahu tidak ya, yang ada di gambar D ini siapa? Yang ada di gambar D itu namanya Bapak Ahmad Subarjo, Bu. Iya, betul. Yang ada di gambar D ini adalah Bapak Ahmad Subarjo. Sekarang boleh ya, tolong Sulis bacakan biografi bikinan Sulis. Silakan Sulis.
Ahmad Subarjo lahir di Teluk Jambe pada 23 Maret 1896 dari pasangan Wahdinah dan Teku Muhammad Yusuf yang merupakan keturunan bangsawan Aceh. Kakek dari pihak sang ayah adalah seorang ule balang, kepala pemerintahan dan ulama di Aceh. Awalnya orang tuanya ingin memberi dia nama Teku Abdul Manaf sesuai dengan keinginan sang ayah. Namun ibunya memberi nama Ahmad Subarjo. Iya, terima kasih Sulis. Nah, anak-anak, coba sekarang beri tepuk tangan ya untuk Askia, Bidanti, Lucia, dan juga Sulis karena sudah mau menampilkan LKPD-nya. Nah, anak-anak, ternyata setelah Ibu lihat biografi buatan kalian itu bagus-bagus ya. Nah, kalian sudah bisa loh membuat biografi sederhana tentang tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Oke, sekarang selanjutnya Ibu akan membagi kalian ya ke dalam kelompok. Nah, di sini kelompoknya boleh dilihat. Untuk kelompok 1 ada Amelia, Bidanti, Azara, dan Meli. Kelompok 2 ada Askia, Juliana, Rizkia, dan Pupa. Kelompok 3 ada Sulis, Pani, Natasha, dan juga Wanda. Lalu di kelompok keempat ada Lucia, Sabila, Uli, dan Wahyu. Lalu dari kelompok ini nanti Ibu akan membagikan LKPD. Lalu kalian kerjakan ya LKPD-nya secara berkelompok. Sebentar ya, Ibu tampilkan LKPD-nya. Oke, nah anak-anak nanti kalian kerjakan secara berkelompok ya LKPD ini. Nah, di sini ada peta Indonesia. Nanti kalian kerjakan, kalian lingkari daerah-daerah mana saja yang menjadi tempat terjadinya peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan. Lalu setelah kalian lingkari, kalian tuliskan di sini nama daerah dan juga peristiwa heroiknya. Lalu kalau sudah kalian kumpulkan ke WhatsApp group saja. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Silakan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Ibu. Sudah. Baiklah, sekarang kita bahas ya secara bersama-sama LKPD-nya. Nah, di sini ada peta Indonesia. Coba dari kelompok 1. Kelompok 1 menemukan peristiwa heroik apa dan ada di daerah mana ya? Ada yang tahu? Ada yang mau menjawab dari kelompok 1? Aku, Ibu. Iya, Bidanti, boleh. Di Surabaya terjadi peristiwa perobekan bendera Belanda, Bu. Iya, terima kasih Bidanti. Betul ya. Jadi di sini ada kota Surabaya. Di Surabaya ini pada tanggal 19 September 1945 terjadi perobekan bendera Belanda, tepatnya di Hotel Yamato di Surabaya. Nah, perobekan bendera Belanda ini terjadi karena ada orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di atap hotel, sehingga warga Indonesia itu marah dan menurunkan sampai merobek warna biru pada bendera, karena bendera Belanda itu kan merah putih biru. Kalau birunya dirobek, maka akan menjadi bendera merah putih, yaitu bendera kita. Lalu bendera itu dikibarkan kembali. Oke, terima kasih Bidanti. Selanjutnya dari kelompok 2 menemukan peristiwa heroik apa ya dan juga di daerah mana? Di daerah Bali dibentuknya organisasi Angkatan Muda Indonesia dan Pemuda Republik Indonesia untuk merebut kekuasaan dari Jepang gitu. Iya, terima kasih Ana. Betul ya yang dikatakan Ana. Di sini yaitu pada Pulau Bali ya. Di sini pada bulan Agustus 1945, Pemuda Bali itu membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Karena Jepang yang selalu menghambat menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Jadi pada tanggal 13
13 Desember 1945, nah para pemuda tersebut merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Oke, selanjutnya dari kelompok 3, menemukan peristiwa heroik apa dan di daerah mana ya? Aku Ibu. Ya, boleh Fani. Yang di bagian merah itu di Aceh dibentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau disingkat API untuk merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Iya, terima kasih Pani. Betul ya yang dikatakan Pani. Di sini, yang di bulat ini, di daerah Aceh pada tanggal 6 Oktober 1945, masyarakat Aceh itu membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Nah, tujuannya itu untuk merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Nah, di tempat-tempat yang mereka rebut ini, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Lalu selanjutnya dari kelompok 4, menemukan peristiwa heroik apa ya dan ada di daerah mana? Aku Ibu. Ya boleh, Lucia. Itu ada di Balikpapan, kurang lebih 8.000 orang berkumpul dengan membawa bendera merah putih dan memakai lencana merah putih di depan markas sekutu. Iya, terima kasih Lucia. Betul ya, di sini yang di Lingkari ini tepatnya di Pulau Kalimantan ya, di Balikpapan. Nah, rakyat Kalimantan itu tuh berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, lalu memakai lencana merah putih dan mengadakan rapat. Tapi kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan, tepatnya di depan markas sekutu, itu kurang lebih 8.000 orang berkumpul dengan membawa bendera merah putih. Wah, ternyata kalian sudah betul semua ya mengerjakan LKPD-nya. Nah, tidak terasa ya anak-anak, pembelajaran kita hari ini ternyata sudah mau berakhir. Sekarang Ibu akan memberi kesempatan kepada kalian, apakah ada yang mau membantu Ibu untuk memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Aku, Bu. Ya, boleh. Jadi hari ini kita udah mempelajari tentang tokoh-tokoh proklamasi Indonesia. Kita juga udah belajar menuliskan biografi sederhana tentang tokoh proklamasi Indonesia, peta, dan daerah tempat terjadinya peristiwa-peristiwa heroik dalam menggapai kemerdekaan Indonesia. Iya, betul. Terima kasih, Wahyu. Nah, benar ya yang dikatakan Wahyu. Tadi kita sudah mempelajari seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tadi ada tokoh-tokohnya, lalu kita belajar menuliskan biografinya, lalu mengenal tempat-tempat terjadinya peristiwa heroik. Dari tokoh-tokohnya, kita tadi sudah mengenal ya, ada Bapak Insinyur Soekarno, ada Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, lalu ada Bapak Sultan Syahrir, dan ada Bapak Ahmad Subarjo. Lalu peristiwa heroik yang terjadi dalam menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tadi kita sudah membahas 4 ya, tapi sebenarnya masih ada banyak. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, di sini Ibu memiliki soal evaluasi. Untuk soal evaluasinya akan berbentuk Google Form ya. Linknya akan Ibu kirimkan di WhatsApp group. Silakan kalian kerjakan dengan benar. Kalian tidak perlu terburu-buru karena Ibu akan memberi waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Oke, silakan dikerjakan. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua mengerjakan soal evaluasinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, terima kasih. Tadi Ibu sudah melihat ya, ternyata semuanya sudah mengirimkan jawabannya. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama.
Nah, sekarang untuk ketua kelasnya, Lutfiah, boleh ya tolong Ibu untuk memimpin doa? Boleh Ibu. Ya teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Lutfiah. Nah, baiklah anak-anak, pembelajaran kita sudah berakhir. Nah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.